Halo, assalamualaikum, saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Oke bro, di video kali ini saya nggak bikin vlog on beat. Nggak bikin vlog on beat. Nanti dulu ya vlog on beatnya, nih lagi rame masalah suspend bro. Temen saya, Kang Burhan, dia kena suspend masalahnya karena laporan penumpang dan viral. Kontennya viral waktu di TikTok sampai 7 juta bro. Banyak juga ya 7 juta ya. Saya malah belum pernah sampai tembus view 7 juta. Soalnya nih Kang Burhan nih nongol mulu nih di beranda YouTube. Setiap buka YouTube nongol. Kalau nggak notifikasinya nongol. Nah ini nih channelnya Kang Burhan ya. Ini tentang konten saya yang kemarin viral ya. Intinya yang Grab Car Premium dinego untuk 6 orang gitu. Saya bilang tidak bisa karena aplikasi itu punya aturan ya. Mungkin ada aturannya gitulah masalah. Ya pokoknya gitu. Terus kena suspend ya Kang Burhan. Ini update malam. Ini udah jam berapa ya? Saya tadi dapat telepon dari aplikasi Grab ya. Kemarin mungkin ada yang viral di video saya, itu harus di take down karena customernya laporan tidak mau video itu tayang lagi gitu ya, dan saya disuspend tuh. Nah kan Disuspend ya. Saya itu kan hanya mengedukasi dan saya tidak mempublikasikan nama customer, saya tidak mempublikasikan wajah customer, saya hanya pokoknya itu ya. Coba kita lihat videonya lagi. Oh nih saldonya kosong semua. Ini hati-hati buat para driver, ini kejadian sama saya ya. Nah ini akun Grab penumpang saya. Jadi kalau misalkan saya buat pesan Grab food atau makanan atau jadi ini di suspend sama saldonya juga dibekukan ya, gitulah pokoknya. Saya tadi di suspendnya itu nggak ini ya, nggak ada keterangan di suspend berapa harinya, cuma akun dinonaktifkan tuh. Ini masih di suspend ya? Nggak ketahuan berapa hari gitu ya, seminggu atau 2 minggu atau 3 hari nggak ketahuan. Pokoknya suruh datang ke GDC terdekat. Terus nih dia di GDC ya, update dia nih GDC Bogor. Udah sampai Grab Driver Center Bogor. Tuh. Tapi mau makan dulu, lapar. Lapar Kang Burhan. Saya akan update. Terus dia ini update lagi. Saya baru selesai meeting dengan pihak Grab tadi tentang video yang viral itu ya, bahwa memang saya itu dilaporkan dan saya diterima dengan baik sih, dengan profesional dari ya pokoknya itu. Terus nah ini akunnya kebuka pas dia posting updatean lagi. Pokoknya yang di belakang sini nih pas dia bilang akun Grabnya sudah diaktifkan kembali sesuai yang di aplikasi gitu ya, intinya ke situ. Dan makanya saya posting, dan di situ mungkin saya melanggar kode etik karena tidak ada izin dari customer gitu ya. Apakah akun saya diaktifkan kembali atau tidak? Dan hari ini saya masih dirental, dan posisi di parkiran. Dan akun saya alhamdulillah diaktifkan kembali. Yeay. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apakah ya jadi kayak begitu ya updatean video short dari Kang Burhan dari waktu dia kena suspend, terus dia ke GDC, terus akhirnya akunnya kebuka lagi ya. Buat konfirmasi valid apa enggak nih, saya mau telepon aja kali ya. Ayo kita telepon. Halo Kang Burhan. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kang Burhan. Wih. Apa kabar? Baik Kang. Alhamdulillah ya, udah kebuka lagi ya. Iya, suspendnya. alhamdulillah Bang. Kemarin itu
kita dikasih masukan lah oleh pihak Grab tentang konten itu. Iya. Kita tidak dilarang dengan pembuatan konten yang intinya yang sesuai, yang tidak melanggar dengan norma-norma aturan yang di Grab. Nah, cuman saya dapat masukan gini dari pihak Grab ini biar dievaluasi mungkin buat para konten-konten kedepannya. Iya. Jadi yang tidak boleh dipublikasikan itu alamat yang spesifik dengan alamat rumah ya, kalau mau mungkin oke-oke aja. Iya, oke. Nah, terus nama tidak boleh, terus juga kalau itu untuk kalau kita menyebutkan ada nama Grab itu kita harus izin gitu kepada customer gitu ya. Hah? Nah itu ada jadi idenya kedepannya kayak gimana ya enaknya gitu tentang ini. Nyebut kata Grab. Iya, intinya gini, kalau kita on bid Grab nih, nah kita bawa customer, meskipun customer itu di blur, menurut kemarin itu saya meeting itu dari pihak Grab itu, ternyata itu termasuk pelanggaran kode etik gitu, meskipun di blur gitu customernya, wajahnya gitu. Waduh. Ataupun namanya dihilangkan, tapi kita kan udah tahu di situ dijelaskan bahwa kita membawa orderan Grab gitu. Nah itu kan orderan masuk, orderannya Grab, tapi nggak usah disebut aja kali ya. Oh, ini dapat orderan gitu ya, dari GR gitu. Yang saya bingung itu kan kita biasa ngupload gitu, intinya kan kita dapat orderan Grab nih, tarifnya berapa gitu. Oh iya. Nah kalau itu disebutkan atas nama Grab, itu melanggar kode etik. Kalau memang customernya mungkin melapor, dan emang itu kalau nggak melapor juga itu Grab bisa menindak kita, diperingatkan, atau kalaupun pelanggarannya terlalu berat katanya memang bisa disuspend. Nah itu. Nah gitu. Oh iya Kang. Jadi saya gini tadi, saya sambil ini saya kan lagi di rental hari ini sambil ngelamun juga. Nanti kedepannya bikin kontennya gimana ya kalau Grab gitu kan, yang biasa-biasa yang saya lakukan mungkin yang ini juga sama juga gitu kan. Sama. Biasa kita orderan Grab ke situ gitu. Makanya gue juga bingung juga ini, mikirin juga. Kalau ini konten kreator TikTok itu mereka itu udah lama nyebut Gojek itu GO sama Grab itu GR gitu loh, GR. Nah betul, iya ternyata benar itu untuk konten kreator TikTok saya melihat juga gitu, ternyata memang menyebut Gojek itu GO, kalau Grab itu GR, mungkin karena takut melanggar gitu ya. Iya, benar. melanggar kode etik gitu, makanya kan suka sering ya konten kreator TikTok tuh begitu ngomongnya, kenapa nggak langsung Grab aja atau Gojek? Oh ternyata ada kode etiknya gitu. Kalau langsung nyebut nama brand perusahaan, langsung kena kode etik gitu ya. Nah iya kemarin gitu, kayak gitu kemarin itu. Kemarin dibahas juga, ini Bapak katanya intinya kalau dari pihak aplikasi, selagi di dalam kontennya intinya membangun yang norma-norma yang bagus lah, intinya positif intinya. Pihak Grab tetap mendukung kepada konten kreator katanya, intinya saya pihak Grab support kepada semuanya, tapi ya sesuai dengan aturan yang ada gitu kalau kayak gitu. Cuman saya bingung juga kalau misalkan nanti kedepannya gitu, jadi kita nih kalau misalkan bawa orang itu tidak menyebutkan dari Grab, itu baru bisa boleh di blur kemungkinan kayak gitu. Tapi kalau mungkin memakai nama Grab dapat penumpang, itu kita nggak bisa, itu meskipun di blur juga itu tetap melanggar menurut aturannya si pihak aplikasi katanya gitu kemarin. Oh, kalau ya Bang Somad ya, tapi kalau lihat dari konten yang di Bali itu yang video shot itu yang banyak itu ya. Oh iya tahu. Iya pernah lihat iya. Kan dia itu tidak menyebutkan dari aplikasinya, cuma dia berbicara dengan customer aja kan, di itu kan kontennya ya. Iya tahu iya.
Mas Hasbi kalau nggak salah nama channelnya Mas Hasbi. Iya, betul. Ada juga satu lagi yang orang Bali juga tuh, ada dua pokoknya yang ngobrol sama orang bule, yang ngobrol aja potongan-potongan aja di short. Iya, saya tuh yang biasa nonton itu yang potongan-potongan aja di short video, dia mainnya short aja, nggak main video panjang. Iya, ada yang kalau yang Mas Hasbi agak gemuk, kalau yang satu lagi saya lupa tuh namanya tuh agak kurus orangnya. Driver Bali tuh dua-duanya tuh, konten kreator Bali. Nah ini kedepannya gimana nih Kang? Nah, iya, saya juga bingung nih. Aduh, gimana ya saya bikin kontennya? Soalnya kan intinya kita udah punya habit yang biasa seperti itu gitu kontennya. Jadi kita harus upgrade lagi nih mungkin kedepannya. Memang kalau misalkan gini, sebenarnya nggak masalah kalau menurut ini antara di blur dan nggak di blurnya juga. Cuman kita harus memang izin ke customer bahwa ini direkam dan ini akan diupload ke media sosial. Nah mungkin saya kayaknya kemungkinan harus izin kayaknya mungkin setiap dapat customer gitu ya. Kalau memang nggak mau ini ya nggak apa-apa, kita nggak usah diupload gitu ya. Gitu. Paling solusi yang kedua ini Kang, penumpangnya nggak usah ditampilin, tapi rekam suaranya aja. Mungkin layarnya madep ke layar depan, tapi penumpangnya itu cuma suara aja bisa kalau kayak gitu. Ya betul. Nah mengerti juga sih ke situ. Tapi gini Mas Ahmad, ini karena kedepannya ini semua konten kreator katanya akan dipantau oleh Grab. Aduh. Ya, salah satu saya nih Bang. Ini Kang Burhan. Termasuk saya kan, ini kan kemarin juga gini Mas Ahmad, kata saya kan kenapa Kang Burhan ini melakukan kayak gini punya sebagai kayak intinya kita kan kata saya bersama dengan konten kreator yang lainnya, driver juga yang lakukan seperti ini ya, saya juga sama melakukan yang seperti ini ya. Karena saya intinya memang saya tidak tahu bahwa yang saya lakukan itu melanggar kode etik. Cuman ntar gue juga bingung juga nih bikin kontennya nih masalah kode etik ini nih Kang Burhan. Gue kedepannya gimana nih, bingung nih mau menampilkan penumpang atau suaranya doang, atau bener-bener nggak usah sama sekali, cuman orderan masuk terus udah selesai gitu ya. Iya, tapi kan menurut saya, jadi menurut penonton kan kurang etis gitu ya, karena ya biasanya seperti itu gitu kan. Iya ya. Jadi ada part yang hilang gitu ya Kang ya. Jadi kayak ada bagian yang hilang gitu loh. Alurnya jadi ada yang hilang. Dikasih rekomend itu menurut dia konten yang lebih aman itu tentang tip seputar driver online gitu ya, tip terus jadi kalau misalkan konten berhubungan dengan customer, bersinggungan, ya tentu yang seperti yang dia bilang gitu, kata dia gitu. Kalau customernya keberatan, ya sebagai ya dari pihak Grab ya pihak Grab tetap berlaku sesuai SOP kayak gitu kemarin itu. Tetap diproses ya. Tip-tip, iya, kalau konten tip-tip doang kata saya kan biasanya juga kita kan berproses di konten yang nge-upload seharian gitu kan, juga gitu kan. Iya, pokoknya intinya alhamdulillah nih Kang Burhan udah kebuka ya. Iya, alhamdulillah. Suspendnya. Ini maksudnya, saya kan udah pasrah juga ya. Intinya ya udahlah, mau antara aktif dan nggak aktifnya, istilahnya kemarin saya baru ngeh juga bahwa Om Wandi juga kesuspend ya, Om Wandi dia. Iya, tapi sama dia kayaknya digantung gitu loh, nggak diurus. Kayak Kang Burhan kan langsung nyamperin Kang Burhan ya. Iya, saya melihat dari videonya Om Wandi itu dia tidak diurus karena berpikirnya kalau diurus juga nantinya intinya tetap kesuspend juga kayak driver apa ya? Gaul. Yang dari TikTok. Oh, driver gaul. Iya. Gitu. Dia beranggapannya kayak gitu. Beranggapannya kayak gitu. Benar. Kalau Kang Burhan kemarin ada tanda tangan nggak Kang? Enggak ya? Iya, begini SOP-nya kita
surat perjanjian secara tertulis, permohonan maaf itu, perjanjian tertulis itu permohonan maaf kepada pihak customer yang dirugikan atas viralnya video itu. Terus ya permintaan maaf kepada pihak aplikasi. Terus kita disuruh gambar orang, berikut namanya, disuruh gambar pohon. Itu udah. Suruh gambar pohon. Lah. Ya, beneran kayak di GD, kayak di ini, kalau di ini kayak training pakem lah. Iya. kayak training pakem gitu. Iya. Di atas materai ya tanda tangannya? Enggak di atas materai, cuma tertulis biasa aja. Di atas tertulis biasa aja, cuma dia mengatakan mohon maaf kalau di GDC tidak mempublikasikan foto atau merekam apapun, jadi yang merekam dia aja gitu. Oh, kata saya nggak ada masalah. Iya, oke. Sebenarnya penumpangnya juga nggak mau ngelapor juga ya karena viral, dan dia pasti ngelihat Kang komentar netizen kayak gimana, gue juga baca ya kan. Pedes banget Kang Burhan. Aduh. Jadi emang ngenes aja kalau misalnya gue posisinya jadi dia, baca komentar. Aduh, ini bener-bener nyelekit banget. Saya sampai nggak mau buka itu komentar. Biarin aja. Habis itu dibully penumpangnya, Kang. Ya benar-benar saya juga ngerti itu. Aduh, saya gimana nih ya? Kata saya gini lah. Aduh, ini kayaknya kemungkinan ada masalah nih kayaknya, kata saya ini. Saya yakin loh, ketika udah 4 juta yang nonton, waduh masih naik terus nih, kata saya. Sekarang udah berapa, Kang? 7,2. Wah. Udah saya take down dari hari Sabtu kemarin. Oh, pas 7 juta di take down. Iya, pas 7,2 di take down karena ya ditelepon sama dari pihak Grab gitu. Mohon maaf ini karena permintaan dari customer untuk men-take down video itu gitu kan. Iya. Ya udahlah. Emang itu permintaan customer, bukan dari pihak Grab ya. Ya kalau pihak Grab mungkin ya dia sebagai ini ya tetap ini juga, kata dia. Oh ya Kang, ini kok bisa kebuka itu karena dari Grab atau karena dari penumpangnya nih Kang, kalau menurut Kang Burhan nih bisa kebuka akunnya? Tadi sebenarnya saya mungkin ditelepon dari pihak Grab ya, cuman pas waktu Jumatan nggak keangkat sama saya. Ditelepon sampai 6 kali karena nggak keangkat karena lagi Jumatan. Kalau kemarin saya tanyakan sebelum pulang dari sana, dari GDC Bogor, mohon maaf kata saya, Bu, ini apakah akun saya bisa diaktifkan kembali? Itu akan dikaji ulang oleh tim investigasi dari Grab dan investigasi dari Grab dan intinya dari customer katanya itu, dan akan dipertimbangkan dari investigasi dari Grab dan customernya memaafkan atau tidak, kayak gitu. Kayak gitu lah kurang. Mungkin intinya kurang lebih customernya ngasih memaafkan nggak ke kita gitu ya. Iya, cabut laporan nggak gitu ya. Iya. Gitu, cabut laporan nggak kayak gitu mungkin, dan dari pihak Grab mungkin ya hanya dia penengah aja, tapi mungkin akan diperhitungkan karena gini ya, akan diperhitungkan tuh karena kata saya ini kan, Bu, saya kan mempublikasikan tentang SOP-nya Grab gitu kan di situ, kata saya. SOP-nya memang kan aturan premium itu 4 orang kayak gitu, dan ini pelanggaran ini sering saya alamin gitu dari customer gitu kan, dari customer di jalanan, dan ini menimbulkan kadang-kadang ya perselisihan katanya gitu. Dia mengerti, kata dia gitu. Ya itu. Iya, kalau dari Kang Burhannya ada sisi positifnya sebenarnya ya. Iya. Cuma yang sisi negatifnya tuh Kang, ya. Kenapa? Iya, ada membawa positif buat Grab juga kan, karena saya mengangkat nama Grab juga di situ kan. Iya, gitu. Serem juga gitu ya kalau viral kayak gitu. Iya, berarti tim investigasi GR dia kooperatif juga, berarti hubungin pihak penumpang juga. Ini gimana nih, mau dicabut apa enggak gitu. Ya, oke deh Kang. Jadi masukan juga buat ya seperti saya nih yang konten kreator taksi online juga, mesti berhati-hati lah, intinya berhati-hati.
Iya, ini nanti kalau diupload gimana nih nanti nih? Perkembangannya, dinamikanya gimana nih? Ya harus kita ini juga pikirin juga ke depannya gimana, kalau upload aman nggak ya, bahaya nggak ya ini kira-kira gitu. Nah kayak gitu, benar. Nah itu kemarin juga itu saya diperingatkan juga di pihak Grab gitu. Ini kalau misalkan diupload gitu ke konten yang seperti ini seperti itu, nanti kedepannya gimana dampaknya. Nah itu saya dikasih peringatan juga itu. Sebenarnya lebih kepada yang ngasih arahan juga gitu kan dari tim itunya. Kalau misalkan di YouTube Short itu, aduh gila itu, kalau misalkan 7 juta yang nonton ya saya dapat AdSense itu. Kalau di YouTube Short. Di YouTube, aduh sampai saya ke TikTok gitu. Iya, makanya saya tuh nggak update di TikTok karena TikTok terlalu ini banget. Iya, ekstrim banget. Kalau iya. Ada yang viral, kalau ada yang sensitif, cepet ngebuangnya. Makanya saya IG sama TikTok nggak terlalu aktif lah. Aktifnya cuma di YouTube aja gitu. Oke, makasih nih. Udah berapa menit nih kita teleponan nih? Wah, udah setengah jam, Kang. Ya udah, makasih, Kang. Yuk. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru ya ngobrol sama Kang Burhan. Yaudah bro, kayak begitu aja ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor.